Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji sebuah data yang berjudul pengaruh usia dan jenis kelamin terhadap jumlah minat baca di lingkungan masyarakat dengan variabel bebas yaitu X1 dan X2. X1-nya itu adalah umur, X2-nya adalah jenis kelamin, dan variabel terikat yaitu Y, yaitu jumlah minat baca dengan jumlah data 75. Dari keterangan tersebut, saya akan mengujinya dengan 4 uji. Yang pertama yaitu multikolenialitas, yang kedua heterokedastisitas, yang ketiga autokolerasi, dan yang keempat ialah normalitas. Yang pertama, saya akan menguji data ini dengan menggunakan uji multikolenialitas dengan metode Farwis Correlation dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita blok data yang 75 ini, lalu copy ke SPSS, lalu masuk ke variabel view, rubah menjadi X1, X2, kemudian Y. X1 adalah umur, X2 adalah jenis kelamin, dan Y adalah jumlah minat baca. Dimensur kita rubah menjadi skill. Masuk ke data view, maka akan muncul keterangan X1, X2, dan Y. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode Farwis Correlation. Yang pertama, klik Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Masukkan Y ke dependent, X1 ke independent, X2 ke independent. Kemudian klik statistik, lalu checklist, kemudian continue, klik OK. Maka akan muncul data, dan yang kita analisis adalah yang ini. Sebelum kita menganalisis data, terlebih dahulu kita mengetahui kriteria dari metode Farwis Correlation ini, yaitu koefisien kolerasi kalau dia lebih kecil dari 0,90, maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolenialitas. Yang kedua yaitu jika koefisien kolerasi lebih besar dari 0,9
maka dapat disimpulkan terjadi gejala multikolonialitas. Dari tabel ini yang kita lihat yaitu yang ini, min 0,02. Maka dari data tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa koefisien korelasi sebesar min 0,02 lebih kecil dari 0,90, maka tidak terjadi gejala multikolonialitas atau terbebas dari gejala multikolonialitas. Selanjutnya yaitu dengan menggunakan uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode scar plot. Yang pertama yaitu kita blok data yang 75, lalu masukkan ke SPSS, klik variabel view, rubah menjadi X1, X2, dan Y. X1 merupakan umur, X2 jenis kelamin, dan Y adalah jumlah minat baca. Dimensur kita rubah menjadi, kita pilih skill. Kembali lagi ke data view. Maka akan muncul keterangan yaitu X1, X2, dan Y. Langkah dari metode scar plot yaitu pertama kita masuk ke menu analyze, lalu regression, kemudian linear. Masukkan Y ke dependent, X1 ke independent, X2 ke independent. Klik plots, masukkan straight ke Y dan spread di X. Klik continue, kemudian OK. Maka akan muncul seperti ini. Yang kita analisis yaitu yang ini. Sebelum kita menganalisis, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana kriteria dari metode scar plot ini. Yang pertama yaitu jika terdapat pola tertentu pada grafik scar plot, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur, bergelombang, menyebar, kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. Yang kedua, begitupun sebaliknya. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Dari gambar ini, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas karena tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokolerasi dengan menggunakan metode statistik
Ki Bok-Pierce, dan Lee Jung-bok. Langkah-langkahnya yaitu kita blok data yang 75, lalu copy ke SPSS, masuk ke variabel view, kita rubah menjadi X1, X2, dan Y. X1 adalah umur, X2 jumlah jenis kelamin, dan Y adalah jumlah minat baca. Di mensur kita rubah menjadi skill. Masuk ke data view, maka akan muncul keterangan X1, X2, dan Y. Selanjutnya kita masuk ke menu Analyze, lalu Regression, kemudian Linear. Masukkan variabel terikat ke dependent, variabel bebas ke independent, kemudian checklist, unstandardized, continue, kemudian OK. Lalu kita kembali lagi ke data ini, maka akan muncul res 1. Kemudian kita klik Analyze, kemudian Fairlight, kemudian Auto Correlation, masukkan res 1 ke variabel, kemudian tekan off, masukkan jumlah variabel bebas yaitu sebanyak 2, kemudian continue, lalu OK. Maka yang kita analisis adalah yang ini. Sebelum menganalisis tabel ini, kita harus mengetahui bagaimana kriteria dari metode tersebut. Dari metode statistik Ki Bok-Pierce dan Lee Jung-bok. Yang pertama yaitu apabila terdapat jumlah log lebih besar dari 2, maka terdapat adanya autokolerasi. Yang selanjutnya yaitu apabila terdapat jumlah log lebih kecil dari 2, maka tidak terdapat adanya autokolerasi. Maka dari data ini dapat disimpulkan bahwa dari sini, yaitu kolom yang paling kanan, kedua log-nya mempunyai signifikasi lebih kecil dari 2, maka dari data tersebut tidak terjadi gejala autokolerasi. Selanjutnya yaitu uji normalitas dengan menggunakan metode probability plot.
Yang pertama yaitu blok data yang tadi, yang banyak data 75 data. Lalu copy, masukkan ke SPSS, lalu tekan variabel view, lalu berubah menjadi X1, X2, dan Y. X1 adalah umur, X2 adalah jenis kelamin, dan Y adalah jumlah minat baca. Rubah mensur menggunakan kembali ke data view, kemudian pilih menu analyze, lalu regression, lalu linear. Masukkan variabel bebas ke independen, lalu variabel terikat ke dependen. Kemudian klik plot, lalu checklist normal probability plot, kemudian continue, lalu OK. Lalu pilih data normal probability plot of regression standard residual. Lalu copy. Kemudian kita akan menganalisis hasil dari metode probability plot. Sebelum itu, kita harus mengetahui bagaimana kriteria dari metode tersebut. Yang pertama, yaitu data dikatakan berdistribusi normal jika data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Yang kedua, sebaliknya, jika dikatakan tidak berdistribusi normal jika data atau titik menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal. Dari gambar ini, kita dapat menyimpulkan bahwa data atau titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian, data dikatakan berdistribusi normal.